Dan saya yakin bahwa banyak orang yang di luar sana yang OTG sebenarnya, tapi karena keterbatasan PCR atau ketidakmauan mereka untuk dites, bisa jadi tidak ada, tidak tercatat. Tapi kita bertekad menjaga yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita lakukan tes. Lebih baik kita mengetahui meskipun itu pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di Pondok Pesantren Al-Mutawali, Bojong Cilimus Kuningan, memang terkena musibah, yaitu musibah terpaparnya santri dan juga tenaga pengajar virus corona. Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, kami melakukan rapid test antigen, di mana sejumlah 443 orang yang terdiri dari santri dan para guru itu melakukan tes. Hasilnya 156 dinyatakan reaktif. Oleh karena itu pada siang harinya setelah Jumat langsung dilakukan tes swab terhadap 156 orang tersebut. Hasilnya baru diketahui seminggu kemudian, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, di mana di data awal pada pagi hari ada 102 orang yang terpapar, artinya positif. Tetapi kemudian pada siang harinya menjelang duhur, angka itu bertambah menjadi 150 orang yang terpapar. Kami terima itu sebagai sebuah fakta, karena sejak awal kami menyatakan bahwa corona ini adalah sebuah fakta. Kami terima dengan lapang dada, karena bagi kami adalah melihat realitas sebagai sebuah fakta dan menerimanya itu adalah langkah paling awal untuk kita menyikapi langkah-langkah berikutnya. Maka sejak dilakukannya tes swab, para santri mulai melakukan isolasi mandiri. Dan alhamdulillah sampai 10 hari isolasi itu dilakukan, alhamdulillah kondisi seluruh mereka yang dinyatakan positif itu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada gejala yang signifikan yang menunjukkan adanya gejala yang mengkhawatirkan, misalnya sesak pernapasan atau kehilangan penciuman berlarut-larut atau demam yang terus-menerus. Ya, itu tidak ada, alhamdulillah. Maka mungkin bisa dikatakan bahwa seluruh santri dan tenaga pendidik yang terpapar COVID itu termasuk kategori OTG, orang tanpa gejala, yang sesuai dengan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 hanya diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, dan setelah itu bisa dinyatakan selesai jika tidak ada gejala-gejala muncul. Bahkan mereka yang tadinya awalnya katanya bergejala kehilangan penciuman, dalam 2 hari awal dari masa isolasi sudah hilang dan sudah kembali kepada normal. Maka atas dasar itu setelah 10 hari anak-anak santri dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, kami berharap seluruh warga kaum muslimin yang ada di berbagai daerah di mana para santri kami tinggal untuk menerimanya dengan terbuka. Dan kalau bisa mendukung mereka, menyemangati mereka, karena mereka adalah generasi-generasi yang akan datang, yang akan memimpin umat ini. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka, saudara mereka, orang tua mereka untuk tinggal di asrama sekian lama, sekian tahun. Untuk apa?
untuk menjadi manusia-manusia unggul yang berakhlak karimah, bertauhid yang begitu kuat, dan memiliki ilmu yang memadai, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, terimalah mereka, sambut mereka, dan jangan sampai kami mendengar ada orang Muslim mengejek, mengolok, bahkan menghardik, mengusir mereka. Jika itu terjadi, ingat, hati-hati. Ada sebuah hadis meskipun dhaif, tapi banyak dikutip oleh para ulama. Man la yahtam amrul mu'minin, ada yang mengatakan amrul muslimin, falaisa minhum. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi orang mukmin atau orang muslim, maka dia tidak termasuk kelompok muslim tersebut. Oleh karena itu ini harus hati-hati. Ya, kami berharap, ingat tadi hadis, man la yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan, tidak bisa membantu saudara-saudaranya yang muslim, maka mereka tidak termasuk orang-orang Islam itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, mereka yang perhatikan dan peduli dan membantu orang-orang muslim yang mungkin saat ini kena musibah, saat ini mungkin kena cobaan, maka mereka adalah termasuk orang-orang muslim yang sejati. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Adi Purnama dari kelas 6 KMA. Saya di sini mewakili seluruh kelas 6 putra ataupun putri. Ini saya ingin melontarkan pendapat saya. Di saat hari Jumat minggu lalu diadakannya rapid gen semua santri putra dan putri, saya sendiri mengalami keadaan reaktif sehingga saya pun diharuskan untuk isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan. Jadi ketika ada keadaan seperti ini, ada yang pulang, ada yang tidak. Yang pulang berarti itu orang yang non reaktif, sedangkan yang tidak pulang termasuk saya sendiri pun yang reaktif harus isolasi dulu. Dan sekarang ini itu seperti tadi, di hari ke-10-nya kami isolasi. Namun dari hari pertama kami isolasi sampai hari sekarang, kita sehat-sehat saja. Secara fisik kita sehat, secara wajah kita tersenyum, secara hati kita merasa gelisah. Karena kenapa? Kita bingung. Mengapa itu COVID-19 terlalu ditakuti gitu? Aneh, ini sungguh aneh. Kita hanya mengikuti perintah, disuruh isolasi, kita isolasi. Tapi alhamdulillah hari ke-1 sampai hari ke-10 kita biasa-biasa saja, dijalani dengan tenang, dijalani dengan bahagia dan dengan penuh sabar dan tawakal. Mungkin itu pendapat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, perwakilan dari kelas 5 KMA Al-Mutawalli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ke-10 isolasi ini pada Jumat kami mengikuti tes swab. Setelah itu ternyata hasil swab itu tidak muncul langsung pada hari itu, melainkan kita di sini harus menunggu beberapa hari kemudian. Hari pertama kami diisolasi, kami merasa cemas dan khawatir akan keadaan tubuh kami. Pada malamnya, Bapak pengasuh beserta Umi menasehati dan memberikan arahan kepada kami bahwasannya kami di sini harus tetap bergembira, harus tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah kunci dari segala hal.
Ketika itu Bapak Pengasuh memberikan arahan kepada kami, sehingga kami pun merasa bergembira. Di hari kedua, ketiga, keempat sampai hari sekarang ke-10, rutinitas kami di sini layaknya seperti biasanya. Bangun pagi, kami melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, kami bersama-sama melakukan kegiatan olahraga jasmani. Agar mengapa? Supaya tubuh kita sehat selalu, bugar, untuk menguatkan imunitas tubuh kita untuk melawan virus-virus yang ada di dalamnya. Setelah olahraga kami bersih-bersih, setelah itu makan. Setelah makan kami pun mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat duha. Dan ketika malam hari, seperti yang diamanatkan oleh Bapak Pengasuh, bahwasannya kita di sini diharuskan untuk berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, Pondok KM Al-Mutawali sangat baik kepada kita semua, sehingga kita di sini diberikan nutrisi-nutrisi yang bergizi seperti susu, buah-buahan, fasilitas-fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Sehingga kami di sini terjamin kesehatannya, sehingga kami di sini terjamin ibadahnya, terjamin segala halnya, sehingga kami di sini insya Allah sembuh dari COVID-19. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang salah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rizky Alfarizi, perwakilan dari kelas 3 KMA Al-Mutawali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk ayah dan ibu yang ada di rumah, jangan khawatirkan, kita semua yang ada di sini semuanya teratur, olahraga teratur, makan teratur, tidur juga teratur. Kita semua di sini juga diberikan fasilitas oleh pondok pesantren dan kita semua di sini juga terjaga. Intinya orang tua semua yang ada di rumah jangan khawatirkan kami yang ada di sini. Untuk teman-temanku semua, kalian sangat beruntung bisa bertemu kepada orang tua kalian. Kita semua di sini mungkin tidak seberuntung kalian. Kita semua di sini tidak bisa langsung ketemu kepada orang tua kita semua. Intinya untuk semua orang tua yang ada di rumah, doakanlah anak-anaknya yang terbaik. Semoga diberikan perlindungan dan juga diberikan kesehatan. Insya Allah kita semua bisa pulang dan pulang dengan keadaan sehat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutawali, pesantren yang rindang, pesantren yang indah, dengan suasana lingkungan asri. Namun, semua telah berubah ketika COVID-19 telah melanda. Suasana genting, tidak ada angin menghembus, tidak ada orang melintas. Semua ketakutan, saling ada jarak, tidak ada yang berinteraksi. Inilah awal mulai cerita, rasa takut mencekam, COVID-19 mulai menerkam. Merasuki beberapa santi, pandangan warga tidak karuan, pandangan santri berkeliruan. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti ini? Kami di sini baik-baik saja, kami di sini damai-damai saja. Apa kesalahan kami? Apa kealpaan kami? Mengapa? Kami berharap seperti dulu, keindahan yang tak pernah sirna, sinar terpancar dalam diri, namun kini telah redup. Mungkin setitik sinar harapan kami, setitik sinar yang berada di hati kami, itulah doa kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, Tuhan seluruh alam. Ya Tuhan, jika ada setitik cahaya terang sejauh mata memandang, dekatkanlah kami. Tiada daya dan upaya kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Kaulah yang memberi maslahat, Kau jugalah yang memberi madarat. Maka harapan setitik cahaya itu hanya ada padamu, ya Tuhanku.